benci. Celakalah ia dan tersungkurlah pada wajahnya. Apabila terkena duri, ia tidak akan dapat mengeluarkannya, meskipun dengan tatah. Maka sebaliknya, berbahagialah karena mendapatkan pohon dari surga. Di surga ada pohon yang namanya tuba. Bagi seorang hamba yang mengendalikan tali kekang kudanya untuk berjihad di jalan Allah hingga rambutnya kusut dan kakinya berdebu. Jika ia bertugas melakukan penjagaan, ia tetap berada pada tugas penjagaan. Jika ia bertugas di dalam pasukan inti, ia tetap berada di dalam pasukan tersebut. Apabila ia meminta izin, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk diberi izin. Dan jika ia meminta pertolongan, maka ia tidak diberi kesempatan untuk ditolong. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Hadis di atas menjelaskan kepada kita ada dua jenis manusia. Manusia yang pertama adalah para hamba dunia yang keinginan hidupnya hanya untuk dunia dan perhiasannya. Kemudian manusia jenis yang kedua adalah para hamba Allah yang baik, yang sejati, yang kuat, yaitu orang-orang yang selalu ridha dengan segala yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dan membenci segala apa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas orang-orang yang menjadi hamba dunia, yang mana aktivitasnya selalu ingin mendapatkan kenikmatan dunia, mereka berhak mendapat doa yang jelek dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apabila kena doa yang berbunyi apabila doanya yaitu tersungkurlah pada wajahnya. Apabila terkena duri, ia tidak akan dapat mengeluarkannya meskipun dengan tatah. Sedangkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati adalah orang yang selalu ridha terhadap apapun sesuatu amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik amalan-amalan itu ringan buat orang tersebut, dan baik amalan-amalan itu amalan-amalan yang berat. Contohnya yaitu ketika seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang atau berjihad itu sangatlah berat. Tetapi kalau orang yang dikatakan hamba yang baik, hamba yang imannya iman yang benar, baik amalan-amalan itu enak, tidak enak,
pasti dia akan ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang mempunyai tendensi dunia. Orang-orang yang mempunyai tendensi dunia, dia tidak akan melakukan suatu ibadah kecuali dia akan mendapatkan keuntungan. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal pembahasan tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan li ajli dunia itu ada dua poros, ada dua makna. Yang pertama, amalan-amalan karena dunia itu bisa dikatakan amalan-amalan dikarenakan riya. Bisa pula amalan-amalan yang bersifat sum'ah. Lantas apa amalan-amalan yang bersifat riya? Yaitu ketika seseorang beramal tetapi amalannya ingin diperhatikan oleh manusia. Contohnya, seseorang tidak akan sholat kecuali dilihat oleh temannya. Seseorang tidak akan datang ke masjid untuk sholat jamaah kecuali ketika dia berjalan dari rumah ke masjid diperhatikan oleh manusia. Ya. Makanya di dalam riwayat, orang yang munafik itu pasti orang itu ketika melakukan amalan-amalan, pasti dia melakukan dikarenakan riya. Makanya orang-orang munafik itu sholat yang paling tidak disukai oleh orang munafik yaitu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Dikarenakan dua sholat ini itu ketika seseorang itu melakukannya untuk datang ke masjid tidak bisa dilihat sama orang. Enggak, istilahnya itu enggak bisa pamer. Contohnya kalau subuh, seseorang mau datang sholat subuh, siapa yang memperhatikan? Tidak ada. Begitu juga sholat isya. Seseorang ketika azan sholat isya, dia mendatangi ke masjid, siapa yang memperhatikan? Tidak ada. Berbeda dengan sholat lainnya seperti sholat duhur, asar, maghrib, jumat. Pasti orang ketika mendatangi masjid pasti diperhatikan oleh yang lainnya. Maka orang yang riya itu ketika datangnya masjid, contohnya pasti dia akan pamer. Itu dalam masalah ritual ibadah. Belum lagi sedekah. Kalau orang yang riya, pamer, ingin dipuji oleh manusia, pasti ketika dia sedekah, pasti mintanya di salah satu cirinya, pasti dia minta di dokumentasi. Dengan alasan, ini untuk laporan, atau untuk ini, atau untuk itu. Sedangkan kalau orang yang ikhlas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalau orang istilahnya itu sedekah seolah-olah tangan kiri, kalau nggak tangan kanan tidak mengetahui.
Kalau orang riak